Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi di channel pembelajaran kimia. Oke, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari reaksi redoks dan aturan bilangan oksidasi. Oke, diharapkan setelah melihat video ini, satu, dapat membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, dapat menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam suatu senyawa ataupun ion. Yang ketiga, dapat menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi redoks. Oke, siap ya? Perkembangan konsep reaksi redoks. Redoks itu adalah reduksi oksidasi. Reduksi dan oksidasi dapat dibedakan melalui tiga konsep, yaitu oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Untuk reduksi, itu mengalami pelepasan oksigen, sedangkan untuk oksidasi, itu mengalami peningkatan oksigen atau pengikatan oksigen. Nah, sekarang kita ambil contoh magnesium oksida menjadi magnesium. Itu dengan cara melepaskan elektron. Maka magnesium itu dia disebut juga reaksinya reduksi. Karena apa? Karena melepas oksigen. Kemudian yang oksidasi, kalsium bereaksi dengan oksigen, maka menjadi kalsium oksida. Ya di sini untuk kalsium mengikat oksigen sehingga kalsium itu dia disebut juga reaksinya oksidasi. Kenapa? Karena mengikat oksigen. Nah, untuk elektron, reduksi itu mengikat elektron, sedangkan oksidasi itu melepas elektron. Kita ambil contoh, ion Na+ menjadi Na. Dengan cara apa? Dengan cara mengikat elektron. Na+ mengikat elektron menjadi Na, sehingga Na+ menjadi Na, itu dia disebut juga reaksinya reduksi. Nah, sedangkan untuk oksidasi, kita ambil contoh Cl-. Cl- menjadi Cl2 dengan cara melepas 2 elektron. Karena dia melepas 2 elektron, Cl- menjadi Cl2, itu dia disebut juga reaksinya oksidasi. Nah, kalau dilihat dari konsep bilangan oksidasi, reduksi itu mengalami penurunan biloks, sedangkan oksidasi itu mengalami peningkatan biloks. Biloks ya. Apa itu biloks? Oke, kita mulai. Nah, biloks atom. Biloks itu atau bilangan oksidasi didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Nah, langsung aja ke contohnya gini. Nah, untuk biloks atom bebas itu sama dengan 0, sedangkan biloks molekul unsur itu sama dengan 0. Oke, kita ambil contoh gini. Na. Na itu adalah atom bebas. Atom bebas berarti 0 ya, berarti biloks Na itu 0. Nah, biloks helium. Helium itu atom bebas juga kan? Maka helium itu biloksnya juga 0. Nah, untuk kukrum atau tembaga, nah ini dia merupakan juga atom bebas. Maka biloksnya juga 0. Nah, untuk biloks O dalam O2. O2 itu adalah molekul unsur, sehingga biloks O itu juga 0 juga. Nah, biloks P dalam P4. P4 itu merupakan molekul unsur, sehingga biloks P itu juga sama dengan 0. Nah, kita ambil selanjutnya. Nah, jumlah biloks dalam atom, jumlah biloks dalam molekul ya, itu sama dengan 0. Nah, jumlah biloks atom dalam ion itu sama dengan muatan ion. Nah, maksudnya kita gini aja, contoh ya. Nah, OF2. Jadi, jumlah biloks O dan F, kalau dia di total, itu sama dengan 0. Ya. Nah, di sini juga ada FeCO3. Nah, jadi jumlah biloks Fe, biloks C, sama biloks O, kalau di total, itu sama dengan 0 juga. Ya, karena jumlah biloks atom-atom dalam molekul itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk NH4+. Nah, jumlah biloks atom ya dalam ion itu sama dengan muatan ion. Nah, NH4+. Jadi, biloks N ditambah biloks H itu sama dengan +1. Jika di total semua berapa? +1. Nah, SO4-2. Jadi, biloks S ditambah biloks O itu sama dengan -2. Jadi, total biloks itu sama dengan -2. Karena SO4-2 muatannya berapa? Muatannya -2. Oke, jadi totalnya itu berdasarkan muatan ionnya ya. Nah, biloks atom dalam senyawa. Nah, yang pertama kita ada yang namanya keprioritasan.
Nah, prioritasan yang pertama ada logam 1A, 2A aluminium. 1A itu plus 1, 2A itu plus 2, sedangkan aluminium itu plus 3. Keprioritasan yang selanjutnya ada hidrogen plus 1. Nah, untuk selanjutnya ada oksigen itu min 2, dan untuk selanjutnya ada non-logam, yaitu 5A, 6A, 7A. 5A itu min 3, 6A itu min 2, 7A itu min 1. Oke, di tengah-tengahnya di sini ada yang namanya bilox dari fluor, yaitu min 1. Nah, kenapa dia diprioritaskan di atas oksigen? Nah, kita lihat dari keelektropositifan atau keelektronegatifan. Nah, semakin ke kiri, dia semakin tinggi keelektropositifannya. Berarti kalau semakin ke kanan, keelektronegatifannya justru yang semakin tinggi. Sehingga F sama O mana yang negatif? Maka F itu lebih negatif dibanding O. Sehingga di sini kan dua-duanya negatif. Maka yang lebih diprioritaskan maka F dulu, karena F harus negatif dibanding O. Nah, kalau kita lihat dari urutannya, ya, di sini ada pengecualian-pengecualian. Nah, contohnya hidrogen. Nah, hidrogen itu tadinya plus 1, bisa jadi min 1. Kenapa? Karena kalau dia lawannya logam. Contohnya natrium hidrida. Natrium itu kan logam 1A. Nah, kita lihat di sini, NaH. Dua-duanya plus 1 nih, kan nggak mungkin. Karena dia di total itu harus sama dengan 0, ya, aturan yang tadi. Nah, sehingga mana yang plus 1, mana yang min 1. Nah, karena natrium itu dia diprioritaskan, yaitu plus 1, berarti H-nya bukan plus 1, tapi min 1. Karena apa? Kalau di total itu sama dengan 0. Jadi H itu bisa ngalah kalau lawannya logam, gitu ya. Karena urutan keprioritasan. Nah, di sini juga ada pengecualian-pengecualian, ya. Untuk bilox O, bilox O dalam OF2, ya, O itu kan harusnya negatif, ya. Kalau dia lawannya F, O sama F mana yang lebih negatif? Ternyata F lebih negatif. Jadi O itu menjadi positif, gitu ya. Nah, O itu bisa menjadi positif kalau lawannya yang keelektronegatifannya tinggi. Nah, langsung aja contoh-contoh lain, ya. Atom bilox atom dalam senyawa. Nah, HNO3. Nah, di sini ada H, ada N, ada O. Caranya bagaimana untuk menentukan bilox? Harus tahu yang namanya bilox dan muatan. Nah, muatan itu adalah bilox dikali indeks. Indeks itu apa sih? Nah, kita ambil contoh HNO3. HNO3 kan kita lihat di sini O-nya berapa nih? 3. Jumlah O-nya 3. Berarti indeks dari O itu sama dengan 3. Sedangkan indeks dari N itu sama dengan 1, indeks dari H itu sama dengan 1 juga. Oke. Ada H, ada N, ada O. Mana yang lebih diprioritaskan? Hidrogen. Oke, berarti hidrogen dulu di sini plus 1. Berarti muatannya plus 1. Ada N, ada O. Mana yang lebih diprioritaskan? Oksigen. Sedangkan N itu kan golongan 5A. Ya berarti oksigen dia lebih diprioritaskan. Sehingga di sini min 2 kali 3 itu min 6. Nah, kalau di total itu sama dengan 0, karena jumlah muatan itu harus sama dengan 0, karena dia tidak bermuatan ya untuk HNO3. Oke, jadi untuk bilox N-nya berapa? Plus 5. Oke, 1 ditambah 5 dikurang 6 itu sama dengan 0. Jadi bilox N itu tinggal dibagi 1 aja ya, jadi bilox N sama dengan 1. Oke, kita ambil contoh selanjutnya, Cr2O7 min 2. Oke, di sini ada Cr, ada O. Mana yang lebih diprioritaskan? Oksigen. Oke, berarti oksigen itu min 2 kali 7, min 14, berarti titik-titik dikurang 14 itu sama dengan min 2. Min 2 dari mana? Karena muatan dari CrO7 itu min 2. Oke, jadi min 2 ya. Berarti berapa di sini? Ya, plus 12. Jadi bilox Cr-nya berapa? Tinggal dibagi 2 aja. Jadi dia plus 6. Jadi bilox Cr plus 6. Oke, untuk FeCl3. Nah, di sini ada Fe, ada Cl3. Nah, yang lebih diprioritaskan adalah F. Kenapa? F itu berada di golongan 7A, yaitu min 1. Jadi min 1 kali 3 itu min 3. Kalau di total berapa? Itu sama dengan 0. Oke, jadi bilox Fe-nya itu plus 3. Muatannya ya, muatan Fe-nya, biloxnya juga dia plus 3. Tinggal dibagi 1 aja. Oke, untuk H3O+, berarti muatannya plus 1 ya. Nah, di sini ada H, ada O. H lebih diprioritaskan, berarti 1 kali 3 itu plus 3. Di total itu sama dengan plus 1, karena muatannya plus 1. Berarti O itu min 2. Bilox dari O min 2. HPO4 min 2.
Oke, di sini ada H, ada P, ada O. Jadi H itu dia diprioritaskan, ya, hidrogen dulu, muatannya +1. Di sini ada O, ada P. Oksigen dulu ya, karena P itu berada di golongan 5A. Oke, berarti -2 kali 4 -8. Kalau di total berapa? -2, karena muatannya -2. Berarti titik-titik di sini +5. Jadi bilox P-nya berapa? +5. Tinggal dibagi 1 aja ya, karena indeks dari P itu sama dengan 1. Nah, di sini ada K2CO3. Nah, sekarang kita lihat di sini, K itu adalah logam 1A. Oke, berarti +1 kali 2 +2. Nah, di sini ada C, ada O. C itu sama oksigen, mana yang lebih diprioritaskan? Oksigen dulu. Berarti -2 kali 3 itu sama dengan -6. Di total itu sama dengan 0. Berarti di sini +4. Berarti bilox C itu sama dengan +4. Oke, untuk bilox seperti ini aja ya. Nah, kita masuk ke reaksi redox. Nah, di sini ada suatu reaksi. Apakah ini reaksi redox atau bukan gitu ya? Nah, kita lihat di sini. Oke, ini ada biloxnya, di sini ada muatannya. Mana yang mengalami perubahan bilox? Oke, dari +4 ke +7 naik ya. Karena dia mengalami kenaikan bilangan oksidasinya, maka dia oksidasi. Nah, untuk yang di bawah, nah sekarang kita lihat di sini. Tidak ada spesies yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi di atas bukan merupakan reaksi reduksi, oksidasi, ataupun redox. Ya. Di sini tidak ada yang mengalami perubahan bilox. Oke, untuk C. Nah, C itu kan 0, K itu +1, I itu -1. Ya, mungkin tadi udah dipelajarin. Nah, kita lihat di sini, dari 0 ke -1, turun. Berarti dia disebut juga reduksi. Gitu ya, biloxnya turun, 0 ke -1 turun, reduksi. Nah, sedangkan dari -1 ke 0 itu naik, ya, naik 1, dia disebut juga oksidasi. Sehingga yang C itu dia disebut juga reaksi redox, karena mengalami reduksi, reaksi tersebut ya mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi. Nah, untuk yang D, nah seperti ini ya, dia unsur bebas itu sama dengan 0, sedangkan Na itu +1, H itu -1. Oke. Untuk H itu turun, maka dia disebut juga reduksi, sedangkan untuk Na itu naik ya dari 0 ke +1, maka dia disebut juga oksidasi. Jadi kesimpulannya antara C dan D itu adalah reaksi redox ya, karena di dalam reaksi tersebut ada reduksinya, ada oksidasinya. Oke, reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Oke, reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi, terletak di sebelah kiri tanda panah. Untuk oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, juga dia berada di sebelah kiri tanda panah. Nah, sedangkan di sebelah kanan ada yang namanya hasil reduksi, yaitu zat hasil proses reduksi adanya di sebelah kanan. Hasil juga dia, hasil oksidasi juga adanya di sebelah kanan. Hasil oksidasi itu adalah zat hasil proses oksidasi. Kita ambil contoh gini. Oke, mungkin di sini sudah tahu ya. Di sini +3. Nah, di sini +2, 0 gitu ya. Di sini -2, di sini +4. Oke. Dari +3 ke 0 itu turun, reduksi. Sedangkan dari +2 ke +4 itu naik, dia disebut juga oksidasi. Oke. Yang disebut reduktor, reduktor itu yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Yaitu si CO. Ya, CO ini kan dia mengalami oksidasi. Sedangkan untuk hasil oksidasinya yaitu si CO2. Sedangkan untuk oksidatornya yaitu Fe2O3 ya, karena dia mengalami reduksi ya, oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan untuk hasil reduksinya itu adalah Fe. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita sudah bisa membedakan reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, kita ambil contoh aja untuk memperkuat lagi yang di bawah. Ya, seperti ini ya. Nah, ini untuk H2SO4 kita bisa langsung aja karena SO4 itu -2. Jadi H itu +2, berarti H itu di sini +1 ya, karena indeks dari H itu +2. Oke, dari sini kita bisa melihat
yang mengalami oksidasi yaitu Cl dari -1 ke 0 naik ya. Kalau dia naik berarti dia oksidasi. Sedangkan untuk Mn dari +4 ke +2 dia turun, maka dia reduksi. Nah, untuk di sini SO4 pasti biloxnya sama ya. Di sini juga SO4 pasti bilox S-nya sama karena berasal dari ion SO4. Oke, dari sini kita bisa melihat mana yang reduktor. Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Yaitu KCl. Nah, hasil oksidasinya siapa di sini? Oksidasinya Cl2. Untuk oksidatornya adanya di sebelah kiri. Ya, oksidator itu yang mengalami reduksi ya. MnO2. Sedangkan hasilnya itu ada MnSO4. Oke, ini yang disebut reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Oke, jadi kita sudah paham tentang reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Nah, kita masuk lagi ke reaksi disproporsionasi dan komproporsionasi. Nah, maksudnya apa? Nah, kita harus tahu dulu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Oke, di sini berarti Cl itu biloxnya +1 ya. Nah, sedangkan di sini bilox dari O-nya -2. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ternyata Cl ini 0 ke +1, berarti Cl2 bisa mengalami oksidasi, Cl2 juga dia bisa mengalami reduksi, karena dari 0 ke +1 dia naik, dari 0 ke -1 dia turun reduksi, naik oksidasi. Oke, untuk reduktor dan oksidatornya yaitu Cl2. Oke, untuk hasil oksidasinya yaitu oksidasi ini yang kuning ya, NaClO. Sedangkan untuk hasil reduksinya yaitu NaCl. Oke, kita lihat di sini Cl2 itu bisa mengalami oksidasi sekaligus bisa mengalami reduksi. Dia bisa reduktor, bisa juga sebagai oksidator. Oke, karena dia bisa mengalami reduktor dan oksidator, maka reaksi ini dia disebut juga reaksi disproporsionasi. Atau yang disebut juga dengan reaksi autoredox. Nah, kita langsung ke contoh selanjutnya yang di bawah. Nah, di sini untuk S itu -2, sedangkan S yang di sebelah ini ya +4, H itu +1 ya, O itu di sini -2, sedangkan S ini karena dia unsur bebas berarti 0. Nah, sekarang kita lihat di sini dari -2 ke 0 turun ya, oksidasi. -2 ke 0 naik ya. Dari -2 ke 0 naik dia oksidasi, sedangkan dari +4 ke 0 turun, maka dia disebut juga reduksi. Oke, sekarang kita lihat di sini reduktornya itu adalah H2S. Reduktor itu yang mengalami oksidasi, adanya di sebelah kiri, gitu ya. Sedangkan oksidator juga adanya di sebelah kiri yang mengalami reduksi, yaitu SO2. Sedangkan untuk hasil oksidasi, nah di sini hasil oksidasi dan hasil reduksinya itu sama, yaitu S. Ya, ini merupakan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, karena hasil oksidasi dan reduksinya sama, dia disebut juga reaksi komproporsionasi atau disebut juga anti-autoredox. Oke, terima kasih. Terus dukung channel ini ya dengan cara di-subscribe, di-like, boleh kalian share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.